waktu terbatas. Kok jadi salah pencet, nggak got it. Ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mau share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan taufik kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua tetap beristighfar dalam malam pengajian subuh ini. Waktu karena terbatas, silakan dinyalakan mikrofonnya, kita ngambil sedikit berkah dari pengajian atau kitab Nasha'ihul Ibad ini. Kita baca sama-sama. Ini nyari yang penting-pentingnya ini, kita lengkap aja. Perkataan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Nah, kita yang lebih lebih cocok buat kondisi zaman sekarang mungkin ya. Kita langsung aja ke ucapan dari salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita baca sama-sama mulai dari sini. Silakan dinyalakan mikrofonnya untuk para siswa dan siswi. Kalau untuk guru nggak usah, nggak apa-apa. Ini untuk siswa dan siswi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita baca sama-sama untuk mengambil berkah kitab Nasha'ihul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi ay al-hazanu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya sara musliman fil qalbi wal hazanu fil umuri al muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Allahumma, sama-sama diangkat kedua tangannya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhi wa li walidihi wa li masyayikhina wa liman ajazana ila muntahi isnadihim qala Syekhul Musannif Syekh Ibnu Hajar al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh An-Nawawi al-Bantani dan manafi' bihima wa bi barakati ulumihima bi asrarihima bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini dilengkap-lengkap aja. Ana nyari yang kira-kiranya singkat dan pas di era kekinian. Setelah kemarin membahas tentang kaulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang bahasannya tentang ucapannya sahabat. Sekarang ucapan dari sahabat, yaitu dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an yang bergelar dengan Dzunnurain, karena sudah pernah menikahi dua putrinya Nabi, makanya diberi laqab Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Karena putrinya Nabi itu nur, cahaya. Maka Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu an, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Hamud dunya zulmatun fil galab wa hamul akhirah nurun fil galab. Ini meskipun di tulisan ini enggak ada Sayyidinanya, itu biasakan menggunakan Sayyidina itu sebagai adab kepada para sahabat. Jangan asal manggil Utsman, Umar itu. Dulu Utsman itu atau dulu Umar itu ketika jadi khalifah membagikan sembako gitu ke masyarakatnya, kayak Umar tukang bakso, kayak Umar temannya dia gitu. Jadi sebagai langkah adab gitu. Oh, berarti kitab ini nggak ada adabnya dong, pengarang kitab ini? Enggak, bukan begitu. Beda dengan kalau di tulisan mungkin untuk untuk menyederhanakan gitu, untuk menyederhanakan tulisan agar tidak terlalu panjang gitu, maka dihilangkan itu atau langsung aja ke nama. Tapi kalau ketika penyebutan itu yang bagi gunakan pakai Sayyidina. Bahkan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam tafsir Jailaninya yang Anda mendengar langsung dari cicitnya beliau Syekh Fadil Jailani, itu di dalam kitab tafsir Jailani karangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menyebutkan ada fil amr yang itu tertuju untuk Nabi Muhammad SAW, itu tidak lantas beliau hanya menyebut nama gitu, meskipun sebetulnya sah-sah saja karena Allah kan yang nyebut gitu, Allah yang memanggil. Seperti contoh itu, contohnya kul kan banyak ya, kul ya ayyuhal kafirun gitu kan banyak tuh di ayat Al-Qur'an yang menggunakan kul itu kan Allah fil amr yang amirnya itu atau yang memerintah itu kan Allah langsung gitu. Maka kul itu maksudnya ya Muhammad kan gitu. Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kan gitu. Ini secara pemanggilan dari Allah ke Nabi Muhammad kan gitu. Jadi kul maksudnya tertuju kepada Nabi Muhammad, yaitu kul ya Muhammad. Itu di tafsir Jailani itu tidak disyarahkan, tidak disyarahkan oleh beliau itu, oleh Sultanul Auliya, tidak dikatakan iya Muhammad, tidak, tapi iya Sayyidina Muhammad gitu. Makanya itu tuh kata beliau sebagai adab gitu. Adab beliau adab kepada Nabi. Makanya tetap beliau mengatakan kul ya Sayyidina Muhammad. Atau kul ya akramal akramin gitu. Bukan akramal akramin gitu, itu kan khusus Allah akramal akramin. Ya akraman nabiyyin itu, wahai nabi yang paling mulia. Itu menggunakan sigot yang menunjukkan rasa adab kepada nabi itu. Makanya di kalangan thariqah Qadiriyah ya, yaitu thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang berbaiat kepada thariqah Qadiriyah itu azannya
ditambahkan Sayyidina gitu. Kan kita kan biasa umumnya ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Itu udah emang lafadznya seperti itu dari nabinya gitu. Tapi beliau di Thariqah Qadiriyah itu ditambahkan tuh azan tambahkan di azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah itu. Coba aja lihat di YouTube salah satunya ada di Jakarta itu tempat atau majelis yang bernaung yang bernaung di markas Jailani itu di Ar-Raudhah di Jakarta di daerah Tebet. Itu nggak lama seminggu yang lalu itu Syekh Fadil Jailani cicit dari Sultanul Aulia itu mendatangi majelis itu. Nah, kembali ke sini. An Utsman radhiyallahu an dari Sayyidina Utsman gitu radhiyallahu an semoga Allah meridhoinya. Hamud dunya zulmatun fil galab wa hamul akhirah nurun fil galab. Ini bisa aja kalau nggak ada diharokatin bisa aja bisa aja dibaca hum gitu kan, domir gitu. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Hurufnya sama, bacaannya beda. Kesedihan hamud dunia, kesedihan akan hiruk pikuk dunia, akan kebutuhan dia duniawinya, zulmatun fil galab. Itu menjadi sesuatu yang gelap di hatinya atau menggelapkan hatinya. Wahamul akhirah nurun fil galab. Sedangkan kesedihan akan kebutuhan akhiratnya itu malah berkontradiksi dengan yang tadi, yaitu nurun fil qalb, cahaya di hati. Maksudnya apa? Nah, ini disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ay al-hazanu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya sara mudliman fil qalb. Maksudnya yaitu al-hazanu atau al-haznu, kesedihan akan sesuatu perkara yang itu berkaitan dengan dunia, sara mudliman fil qalb, itu akan menjadi gelap gulita dalam hatinya. Maksudnya apa? Orang setiap hari, setiap pagi, bangun pagi, yang ada di pikirannya, bahkan jauh dari itu, artinya sebelum dia tidur, sudah ada rancangan tuh, agenda yang itu sangkut pautnya dengan duniawi. Contoh, besok dia udah mikirin, besok kerja, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia capai, apa yang harus dia target. Itu sebelum dia tidur sudah memikirkan tuh hal-hal yang berbau dunia. Udah begitu bangunnya gitu, ditambah lagi dia udah memikirkan, udah ada kegalauan dia, kesedihan dia hanya dicurahkan untuk sifatnya yang duniawi. Tuh, dia udah menjadi rancangan dia, agenda dia sudah mewacanakan tuh. Pokoknya gua tahun ini gitu harus kebeli tuh Bugatti Chiron misalkan. Harganya 7M misalkan. Ditarget tuh tahun ini harus kebeli, tahun 2022 harus kebeli Bugatti Chiron. Yang pada akhirnya dia curahkan tuh seluruh hidupnya, dia fokuskan untuk mencapai target itu. Maka tidak mustahil dia targetnya itu bisa tercapai karena dia totalitas tuh akan pekerjaannya, totalitas akan bisnisnya. Dia hari subuh, setelah sholat subuh langsung dia naik kereta ke Jakarta, dia kerja benar-benar fokus gitu, fokus ke arah kerjaannya yang untuk mencapai target. Pulang sore ditambah lagi dia bisnis sampai malam. Udah malam pulang ke rumah baru tidur. Terus bangun pagi begitu lagi, seterusnya begitu dan begitu. Tiba-tiba udah mencapai 7M, pundi-pundinya, depositnya, alhamdulillah. Tetap dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Itu wa ni'matillah gitu. Karena nikmat dari Allah, pertolongan Allah, dengan bahasanya tetap dia memuji pada Allah. Itu tercapailah target tuh. Udah tuh.
udah siap-siap dia apa namanya memesan Bugatti Chiron. Tiba-tiba pas di jalan gitu, gitu, musibah terjadi, dia tabrakan gitu, menggunakan mobil lain jelasnya, bukan menggunakan Bugatti Chiron karena masih dalam perjalanan. Udah mati, sia-sialah kehidupan dia, sia-sialah usaha dia, sia-sialah pundi-pundi yang telah dia kumpulkan. Itu buat apa duitnya itu? Buat siapa dan buat apa? Itu duit yang dia kumpulkan selama dia hidup. Terus selama dia hidup pula, amal apa yang dia kerjakan untuk bekal nanti di akhirat? Di akhirat sia-sia sudah. Makanya apa namanya, jangan terlalu ambisius dalam duniawi ini. Artinya udah berjalan aja, kerja ya kerja, namanya kebutuhan kan gitu, bigadril hajah gitu, sekedar kebutuhan kita gitu. Jangan terlalu apa ya, ambisius, terlalu ditarget seluruh hidupnya, seluruh kesehariannya, seluruh waktunya hanya dicurahkan untuk hal yang bersifat duniawi. Ya kerja udah pulang, apa berangkat pagi pulang sore, udah sampai rumah ya apa namanya dengan keluarganya, terus dibagi waktunya dia baca buku, dibagi waktunya pas sudah maghrib dia sholat, dia wirid, dia baca Quran, dia pergi ke majelis taklim, dia bermujalasah dengan para ulama, para sholihin, terus sampai malam, udah malam tidur. Sebelum tidur dia yang ada di pikirannya bukan duniawi, tapi yang ada di pikirannya adalah ukhrawi. Ya Allah, iya, sebentar lagi kita mau tidur. Tidur itu seolah-olah seperti apa namanya, kematian. Itu kita tidak sadar diri. Bisa saja setelah pas kita tidur, Allah cabut nyawa kita. Tuh yang ada di pikirannya hamul akhirah. Yang ada di pikirannya hanya kesedihan akhiratnya. Ya Allah, hari ini saya mencurahkan akhirat saya cuma sedikit, ya Allah, cuma maghrib, itu pun apa namanya, ada kalanya ngantuk gitu, ngaji sambil ngantuk, baca Quran juga paling seayat 2 ayat, ya Allah, sedih dia tuh, sedih mikirin perkara ukhrawinya. Sedangkan perkara dunianya 8 jam, bahkan 10 jam, bahkan ada yang 12 jam tuh untuk perkara dunianya. Meskipun itu memang, oh berarti nggak boleh kerja dong, bukan, ini jangan disalahartikan, jangan disalahpahami. Ada kalanya orang bermaisha atau nyari maisha, nyari kehidupannya itu ada selipan-selipan ambisius duniawi. Ada kalanya begitu. Tapi ada kalanya kerjanya itu berpahala karena dia memikirkan untuk maisha keluarganya, menafkahi anak istrinya, menafkahi orang tuanya gitu. Dan bigadril hajah, hanya sesuai kadar kebutuhannya saja, sesuai porsinya, tidak terlalu ambisius, tidak terlalu total seluruh waktunya untuk dicurahkan untuk sifat duniawi. Nah, kesedihannya itu terus sebelum tidur dia udah sedih akan akhiratnya. Ya Allah, maafin ya Allah. Untuk akhiratnya baca Quran sedikit gitu. Nah, cuma berapa persen ya Allah, setiap hari dia sedih tuh. Dia sedih gitu. Terus bangun tidur juga dia masih mikirin, ya Allah, itu pengen habis subuh ini baca Quran, pengen habis subuh ini baca wiridan, baca zikiran. Tapi gimana ya Allah, tuntutan kerja nih harus jam 6 harus sampai kantor gitu. Akhirnya dia berangkat naik kereta, dia sambil berjalan naik kereta dia sedih dengan perkara akhirat yang dia tidak bisa mencurahkan sepenuhnya. Nah, itu malah nurun fil galab. Itu bisa menimbulkan cahaya, sinar di hatinya. Wal haznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwiranil galab. Dan sedih akan urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara akhirat itu akan menjadi cahaya untuk hatinya. Itu makanya orang yang hanya di pikirannya, di hatinya dunia terus, itu secara tidak langsung dia hatinya sudah digelapkan tuh. Makanya nggak heran orang biasanya gelap mata, itu karena gelapnya hati. Timbulnya gelapnya mata, gelapnya tangan, gelapnya pikiran, itu karena timbulnya gelapnya hati. Akhirnya karena dia ambisius untuk mencapai target,
Itu. Jadi semuanya gelap. Akhirnya sudah tidak Benar. memandang lagi halal dan haram. Sudah tidak memandang lagi ini salah, ini benar. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia itu adalah perkara sesuatu kesedihan yang terbesar bagi kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan pula perkara dunia itu menjadi ilmu, puncaknya ilmu bagi kami. Ini doa yang kalau bisa dihafal terus dirutinkan. Ini karena waktu sudah menunjukkan 5.30. Biarpun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan istiqomah bukan hanya didengar, bukan hanya terhenti disimak, tapi dilanjutkan dengan terbentuknya sisi amalia yang tadi telah disampaikan. Terutama khususan buat saya pribadi itu. Mudah-mudahan semuanya termasuk saya pribadi terkhusus itu bisa menjalankan amalia yang oleh Sayyidina Utsman itu disampaikan, yaitu janganlah jadikan dunia itu menjadi tujuan kita, jangan menjadi rasa kesedihan kita. Tuh, memang sih kita bagi orang-orang awam ya seperti saya gitu, ya asal berapa persen aja kita mikirin akhirat udah alhamdulillah gitu. Apalagi seluruh hidupnya dicurahkan untuk akhirat, wah udah bukan orang itu mah. Udah bukan orang, udah itu mah lebih malaikat gitu. Tapi orang yang 100% untuk dunia, ya udah bukan orang juga, udah bukan orang itu mah syaitan, itu mah iblis. Itu makanya ya adalah berapa persen kita sebagai awam lah, ada porsi yang kita sisihkan tuh untuk perkara akhirat. Ya meskipun kita sadar diri, ya Allah paling berapa persen, mungkin bisa kurang dari 1% atau ya masing-masing orang berbeda. Kita introspeksi diri sendiri, ya Allah saya emang kurang, nggak usah menilai orang lain, kita aja udah, ya Allah saya sehari coba aja kalkulasikan itu, sehari kita berapa menit, kita berapa jam kita curahkan untuk akhirat. Ternyata pas dikalkulasikan, ya Allah cuman 1 jam dari 24 jam, ya Allah cuman berapa persen, bahkan bukan hanya 1 jam, malah cuman setengah jam taruhlah. Itu yang harus kita sedihkan itu. Jangan malah, ya Allah hari ini cuma dapat duit berapa ya Allah, padahal target pengen membeli Bugatti Chiron, pengen membeli Kawasaki Ninja 4 silinder yang suaranya bak MotoGP gitu. Ya Allah, malah yang disedihkan dunia. Naudzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Contohnya orang yang mencurahkan seluruh hidupnya totalitas, mungkin bisa dikatakan 100% bisa, karena beliau sampai membujang, sampai enggak nikah tuh, karena hanya fokus di ilmu, hanya fokus di agama itu. Seperti contohnya Imam Nawawi itu. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau yang pensyarah ini kitab namanya Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi beliau nikah, punya anak. Tapi kalau Imam Nawawi sama sekali selama hidupnya nggak pernah nikah. Beliau membujang gitu. Ada kitab karangan Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah, itu khusus membahas tentang ulama-ulama yang memujang. Itu nama kitabnya Al-Ulama Uzab. Al-Ulama Uzab, Al-Ulama Uzab Athara Al-Ulama Uzab Atharul Ilma Minaz Zawaj, kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah. Itu nama kitabnya ada. Itu khusus membahas ulama yang membujang. Contohnya Imam Nawawi, seluruh hidupnya totalitas, bahkan mungkin tidurnya aja tidur akhirat. Kok bisa? Memang ada tidur akhirat? Ya, tidur akhirat itu contohnya
apa namanya ya sebelum tidur yang ada di pikirannya akhirat. Kalau kita kan sebelum tidur ya perkara-perkara dunia itu. Ada lagi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir yang begitu banyak jilidnya, ada 15 jilid tafsir At-Tabari, itu pengarangnya Ibnu Jarir At-Tabari, itu membujang selama hidupnya, berpindah-pindah negara itu karena untuk mencari ilmu agama. Itu totalitas 100%, bahkan mungkin bisa dikatakan 100%, 100%. Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wah kita udah nggak bakal bisa mengikuti jejak mereka, nggak bakal bisa, udah kita sadar diri nggak bakal bisa. Boro-boro kita ngarang berjilid-jilid kitab. Kita apa namanya memenuhi perangkat keilmuannya aja, wallah alam kita bisa enggaknya itu selama hidup. Untuk itu mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari mereka meskipun sedikit. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wahdina Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.